Lu bener-bener kangen gak sih sama anak lu? Kangen mas, gue udah dosa. Apa dosa apa? Nggak ngerawat anak gue dengan baik, nggak ngajarin anak gue dengan baik. Malah di TV gue bilang kalau itu bukan anak gue dan harus tes DNA. Itu benar-benar penyesalan gue mas. Menurut lo, anak lo sekarang sudah tepat belum dengan adanya Sony sebagai ayah sambungnya? Gue ngakuin mas, gue ngakuin banget. Gue berterima kasih sama Sony udah bisa membimbing Fas dengan baik. Istilahnya udah memberikan kasih sayang yang tulus sama Fas, karena kan anak kecil itu susah banget deket ya, apalagi dengan sosok yang baru. Ini benar-benar diterima banget, berarti Fas merasakan kasih sayang yang tulus dari Sony. Sedangkan gue mas, gue bisa apa gitu. Gue kadang-kadang gue suka diem, suka nangis gitu. Kenapa ngomong ya? Keluarin aja, keluarin. Gue merasa gue bukan ayah yang baik gitu. Kalau sampai anak lo membenci lo, apa yang lo lakukan? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gali Ginanjar. Halo Papi, apa kabar? Sehat? Sehat lo? Sehat. Naik berapa kilo? Waduh, makanya gue tutupin ini susul-susulan. Gak apa-apa ya, sama. Tapi dulu gue yang gendut, sekarang gendutan lu kayaknya. Iya, gue naik 22 Pap. Terus sekarang udah turun 10, jadi masih utang 12. Berarti bahagia di penjara ya? Iya dong, orang gendut kan kalau orang subur, gemuk itu kan berarti kan bahagia kan? Gue bahagia, makanya gue. Oh iya, karena kan gini, bukannya bahagia, tapi gue harus membahagiakan diri dan harus dinikmati gitu loh. Walaupun kata orang, lu gila gal di dalam lu betah, gue sempat betah. Oh, sempat betah. Sempet betah. Kenapa? Apakah jangan-jangan lu lebih betah di dalam karena nggak ketemu Barbie? Enggak. Kalau di luar lu ketemu Barbie jadi nggak betah. Enggak, kalau di luar kan pusing dengan pemberitaan ya kan. Nah kalau di dalam tuh bener-bener sempet betah. Oh, bisa betah? Ini apa, karena satu apa namanya di situ dapat teman-teman baru yang lebih akrab. Lebih betah temenan sama teman-teman di penjara dibanding pacaran sama Barbie dulu. Apa justru gue lepas dari Barbie nih, gue masuk penjara dari Barbie gitu. Ya salah satunya itu. Wah gue nggak, maksudnya gini. Waduh, gue nggak nganter syuting, gue nggak nganter perawatan, gue pengen tidur. Karena kan pada saat itu kan. Gue terpaksa dulu nganterin Barbie syuting. Ya kadang kan schedule dia kan padat banget. Kan kadang-kadang kan aku juga sama dia juga capek. Nah pada saat itu ada keinginan aku pengen istirahat karena schedule-nya dia. Aku kadang-kadang mikir begini, kenapa sih aku harus ikut, kamu aja dah gitu kan, yang perawatan kamu, aku mau tidur. Udah ikut aja. Akhirnya ikut. Nah di situ aku bener-bener kerjaannya tidur, makan, tidur. Apalagi kan dia dia kan nggak ngebolehin gue minum kopi ataupun susu. Tiap hari gue minum susu sampai 5 gelas. Tertindas banget selama pacaran sama Barbie ya? Hah? Tertindas banget ya? Mungkin secara halusnya teratur. Lo harusnya lapor. Enggak, maksudnya teratur dengan peraturan yang sangat-sangat ketat gitu loh. Iya, nah, dengan kata lain dizolimi lah ya. Bukan gua lah yang ngomong gitu. Tapi dia keluar dari penjara makin cerdas loh, maksudnya omongannya tuh luar biasa di luar logika gua gitu. Ya karena belajar dari Papi juga, kalau lihat pagi-pagi pas Depi kayaknya kok nggak kena, giliran gua ngomong segitu kena, berarti harus begini gitu. Harus belut ya. Iya. Soalnya Barbie waktu dia datang ke sini terakhir bilang Gali itu orangnya baik banget. Kelebihan Gali cuma dia baik, soleh, rajin sholat, sayang sama anak, ya. Tapi kekurangannya Gali itu katanya. Masa sih? Iya. Aduh. Tapi yang setelah gua ngomong sama sekarang sama Gali, pinter. Berarti dia waktu pacaran sama lu Barbie, ya kan? Enggak sih, memang pada saat itu Kumala itu maksudnya gini. Ada hal yang misalnya gue kan kalau ngomong kan kayak kekanak-kanakan, dia itu kurang suka. Terus juga kalau misalnya gue ngomongnya agak misalnya kita pakai bahasa yang kayak temen gitu kan, sesama temen, tapi kalau di lokasi itu harus lebih teratur gitu. Jadi guanya kadang-kadang udah mendingan gua nggak ngomong sama sekali deh, mending gua ribut gitu. Oh, daripada ribut. Mendingan gua nggak ngomong, makanya kan kelihatannya kayak kaku. Nggak ada menangnya. Nggak ada acara sih. Bukan kalau kita
ngelawan perempuan tuh nggak akan pernah menang. Bukan karena dia lawyer ya? Bukan. Dia lawyer beneran nggak sih? Lawyer sih, ada kartu namanya. Oke, ada kartu namanya. Pernah kerja di pengadilan gitu jadi lawyer ya? Setahu aku sih waktu itu pernah meeting sama lawyer yang lain dan pernah gue ngeliat ijazahnya sih. Ada ijazahnya, tapi nggak pernah nanganin kasus gitu, lu nemenin gimana gitu? Kalau untuk bersidang, gue belum pernah lihat. Tapi kalau untuk Di sidang dia belum. di sidang gue kemarin. Iya. Dia jadi saksi di sidang deh kemarin. Oh gitu ya. Ya gitulah Pak. Iya. Oke, sekarang gini deh. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada dari netizen dan dari gue juga. Gue pengen tanya banyak hal tentang lo karena terakhir BRB di sini juga dia tidak mengakui pernah menikah sama lo. Selama ini dia juga berarti kayak kumpul kebo sama lo. Dan gue juga pengen nanya soal hubungan lo dengan anak lo. Oke. Mau nggak lo dihipnotis? Tapi nanti gue lihat dong hasilnya kayak gimana. Asal jangan gue jadi bebek kayak kadang-kadang kan suka jahil ya kan nggak? Aman ya, aman. Soalnya gue pernah ngelihat ya di hipnotis sebelumnya di acara dulu, tiba-tiba gue ngeluarin aib kalau gue tuh malam-malam suka buka lemari kulkas, terus gue ngambil coklat. Itu sama virus ya? Iya, akhirnya gue ketahuan dari situ kamu tuh suka ngambil skincare, padahal ngambil coklat, kagak ada coklat sama sekali di kulkas. Iya. Ya itu yang, oke jangan nanya aneh-aneh ya. Iya. Oke. Nama virus ya kan. Ya, masa lalu. Oke. Kalau begitu gini, gampang kali. Oke. Ini tangan jari ada 5 ya? 5. Ya. Oke, nanti setiap gue tutup setiap gue buka lo hitung 1, 2 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tidur. Oke, Gali Ginanjar, dengarkan kata-kata saya, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Gali Ginanjar, kamu sekarang dalam keadaan yang bahagia apa tidak bahagia? Senang. Bahagia dengan pasangan lo yang sekarang? Iya. Happy jadi ya? Happy. Jauh lebih bahagia dibanding dulu sebelum lo masuk penjara. Iya. Berarti lo dengan Kumala bisa dibilang tidak bahagia dong? Terlalu banyak diatur. Dan kenapa lo mau diatur pada saat itu? Karena pada saat itu sayang. Sayang? Lo berarti jalaninnya juga nggak ikhlas dong, nggak tulus dong, terpaksa? Gue sih sambil berdoa mudah-mudahan berubah semuanya. Itu aja sih yang gue jalanin dan gue nggak mau ribut pada saat itu. Gue nggak mau ngungkit kasus lo terlalu dalam. Cuman gue pengen tanya, lo akhirnya kan ditahan ya pada saat itu, masuk penjara. Menurut lo masuk ke penjara itu karena emang lo merasa memang itu kesalahan lo total murni, apa justru lo sebetulnya masang badan untuk menutupi kesalahan BRB Kumalasari juga? Murni kesalahan gue. Karena nggak menurutin hati gue, waktu itu feelingnya gue nggak enak kalau gue nggak mau bikin video. Kenapa lo akhirnya mau? Karena pada saat itu kan dia nggak enak sama temennya, harus datang, udah ditunda, dan gue pada saat itu udah nggak mau berangkat. Tapi karena gue ngikutin dia, akhirnya kejadian lo bikin video. Dan lo disuruh sama dia nggak ngomong begitu waktu itu? Enggak sih, gue ngomong sendiri. Oke, pertanyaan gue terakhir soal kasus itu deh. Menurut lo harusnya BRB juga masuk ke Kumalasari, harusnya masuk penjara juga nggak? Yang itu. Oke. Waktu di penjara, berapa lama dulu? 1 tahun 8 bulan. Lo bilang tadi lo di dalam situ sempat betah dan sempat ngerasa happy gitu ya? Iya. Apa yang membuat lo happy itu? Gue bebas jadi diri gue. Jadi waktu lo di luar penjara sebelum itu, waktu pacaran sama Kumala itu lo tidak jadi diri lo sendiri? Iya, contohnya ya kan gue suka banget tuh minum susu. Susu kental manis, susu yang manis-manis. Iya. Nah dia tuh nggak boleh. Terus kan gue hobi banget, misalnya makan malam dibatasin. Dibatasin. Gitu kan. Terus ya emang bagus sih buat badan gue, cuma kan kadang-kadang gue kan pengen gitu kan. Gue nggak minta mahal-mahal, gue cuma suka minum susu aja gitu. Nah di dalam itu gue sehari bisa minum susu 5 gelas, 6 gelas gitu kan. Terus gue bisa istirahat, tidur gitu. Terus juga nggak dengerin pemberitaan konflik gitu kan, tentang misalnya
yang lagi rame dia waktu kasus yang tas lah apalah. Iya. Kan kalau gua nggak mau ikut campur ya Jadi waktu sama BRB lu nggak bisa minum susu bebas tuh? nggak bisa. Kalau lu ketahuan minum susu, Marah. marah tuh dia. Heeh. Gimana sih dia kalau marah tuh? Ya marah, yang ngomel misalnya kamu tuh minum susu mulu katanya, nggak boleh minum susu ntar kamu badannya gemuk gitu kan. Kamu tuh harus jaga badan. Ya kan sekali-kali boleh lah gitu. Ini kan nggak dibolehin sama sekali. Dan lu takut sama dia tuh? Ya kayak gimana ya, karena aku pada saat itu sayang. Iya. Terus juga aku juga nggak mau ribut karena kan istilahnya ngomel dibalas argumen kan panjang. Jadi lu gitu. menghindari konflik Menghindari sebenarnya. konflik aja, ya udah ikutin. Oke. Tapi waktu lu di dalam penjara, kan BRB sempat terberedar kabar di luar dia pacaran sama orang lain lah. Sempat katanya mau ninggalin lu segala macam. Lu sakit hati nggak jujur? Pada saat itu. Ya pastilah. Sesakit apa lo waktu denger dia pacaran lagi sama orang lain di luar? Oh sakit banget, bayangin aja kalau misalnya sampo atau sabun kita habis aja kita panik, yang kita ngandelin orang luar ya untuk beli. Apalagi ini pasangan gitu kan, pada saat itu dia minta pisah gitu kan. Ya luka lah, sakit Nangis banget. di dalam penjara. Oh nangis, saksinya pada saat itu ada Pak Iwan. Apa yang terjadi? Sahabat aku nangis di depan dia kan. Bilang apa lo? Sampai ya aku jujur cerita sama dia kan, curhat ya kan, aku bilang Pak Iwan kok gini banget. Cuman Pak Iwan nasihatin aku cuman gini aja, ya berarti dia bukan perempuan yang baik buat kamu kalau emang ninggalin kamu di dalam. Sebelum lo bebas, berapa bulan dia tidak pernah datang lagi ke penjara? Enggak, karena kan pada saat itu lagi COVID kan, jadi ketat juga, nggak ada boleh masuk besukan. Dan waktu lo bebas pun dia tidak sama sekali tidak tahu. Sengaja gua nggak bilang siapapun. Oke, kenapa? Apa yang membuat lo keluar dari penjara lo justru tidak gembar-gembor, nggak bilang siapapun? Justru kan banyak ada artis yang keluar penjara malah heboh gitu kan. Lo justru memilih untuk diam. Kenapa? Yang pertama gue pengen tenang ya. Yang kedua, ya kan gue udah nyakitin hati para perempuan ya dengan perkataan aku kemarin. Ya gue merasa malu banget gitu kalau sampai itu naik lagi. Kasihan lah gitu kan. Anak aku juga gara-gara itu imbasnya kan yang aku omongin pada saat itu kan ibu kandungnya. Itu yang bikin berat. Jadi lebih baik aku menghindar aja, semoga mudah-mudahan kasusnya cepat hilang. Jadi lo sadar bahwa apa yang lo lakukan pada saat itu, perkataan lo itu tentang mantan istri lo itu adalah salah besar. Salah banget. Salah besar. Dan itu sadar banget. Dan lo menyesal. Sangat menyesalnya ketika di dalam itu. Lo bener-bener kangen gak sih sama anak lo? Kangen mas. Kangen. Bener-bener kangen nih. Bukan karena pencitraan atau apapun. Gue udah dosa. Apa dosa? Gak ngerawat anak gue dengan baik. Gak ngajarin anak gue dengan baik. Malah di TV gue bilang kalau itu bukan anak gue dan harus tes DNA. Itu bener-bener penyesalan gue mas. Apa yang membuat lo bilang dulu lo meragukan anak lo dan harus tes DNA? Itu apa? Itu ada setan yang membisikkan lo atau justru ada pengaruh dari orang lain? Ya pengaruh lingkungan sekitar. Apa yang bikin lo bilang begitu? Pemberitaan yang salah tentang gua gitu kan, yang tadinya gua nggak mau ngerebut hak asuh, akhirnya kisruh ya kan, dimanfaatin sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi gua dengernya kalau itu bukan anak gua. Lo sempat dengar itu dari orang lain? Dan gua bener-bener emosi pada saat itu. Dan itu sebenarnya yang gua sesalin itu sih mas. Menurut lo kira-kira motivasi apa dari orang tersebut sampai ngomporin lo kayak begitu? Biar dapat berita aja lebih banyak. Jadi orang yang ngomporin itu orang berita? Iya, pemberitaan orang berita yang
yang suka mancing-mancing pemberitaan, membisikkan lo biar jadi lo kepancing jadi berita. Jadi emosi kan tanpa gue Jahat banget ya oknum media seperti itu ya. Apa yang lo pengen lakukan kalau ketemu sama anak? Atau lo pengen apa ya kedepannya lo pengen hubungan dengan anak lo seperti apa? Kalau gue ketemu, gue pasti pengen peluk dia, Mas. Pengen cium dia, pengen ngajak dia jalan. Gue tahu dia suka makan kentang goreng, gue mau bawa dia ke restoran yang suka dia makan. Terus kedepannya ya gue pengen banget gitu loh jalan-jalan sama dia liburan gitu kan, sebisa mungkin gue akan turutin. Oke, sekarang gini, menurut lo anak lo sekarang sudah tepat belum dengan adanya Sony sebagai ayah sambungnya yang mendidik anak lo seperti sekarang? Tepat. Bangga nggak ngelihat anak lo sekarang jadi anak yang pinter, ngajinya jago, ngomongnya pinter? Itu kan dengan kata lain itu kan didikan Sony dan Virus. Lo mengakui itu nggak? Gue ngakuin, Mas. Gue ngakuin banget, gue berterima kasih sama Sony udah bisa membimbing Fas dengan baik. Istilahnya udah memberikan kasih sayang yang tulus sama Fas, karena kan anak kecil itu susah banget deket ya, apalagi dengan sosok yang baru. Ini benar-benar diterima banget, berarti Fas merasakan kasih sayang yang tulus dari Sony. Sedangkan gue, Mas, gue bisa apa gitu. Gue kadang-kadang gue suka diem, suka nangis gitu. Kenapa ngomongnya? Keluarin. Gue merasa gue bukan ayah yang baik gitu. Kalau sampai anak lo membenci lo, apa yang lo lakukan? Gue nggak tahu. Waktu lo ngomong hal yang menjijikan itu, saat lo ngomong di YouTube-nya, itu kan ada proses edit. Lo sempet mikir nggak, aduh gue salah tadi ngomong? Apa enggak? Gue sempat ngomong seperti itu, bahkan gue bilang kalau bisa diedit dulu. Ngomong ke siapa? Pada saat itu sama SPK gue ya. Iya. Ya kan, ada editor nggak? Ada, tolong diedit dulu nanti sebelum tayang dinaikin ya, soalnya tadi agak sedikit bercanda gitu, kelewatan. Oke, tahu-tahu yang diedit cuman cut sama actionnya doang. Terus waktu itu keluar tayang, apa yang lo rasakan pada saat itu? Gue feeling masuk. Lo langsung feeling bahwa lo masuk. Feeling masuk. Lo tidak ada usaha untuk nelfon yang bersangkutan untuk take down atau pada saat itu sebelum rame? Udah. Lo ngomong, sempat ngomong. Betul. Tapi kena apa yang dikatakan? Yang pertama dia bilang kan editornya lagi pulang kampung, pada saat itu lebaran. Yang kedua menurut dia wajar aja, nggak ada pengaruh apapun, udah dilihat-lihat. Gitu ya. Ya kan itu bukan akun aku kan, jadi aku nggak bisa ngehapus, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi pada dasarnya lo udah ngomong sama dia untuk minta diedit dan Udah. dia tidak ngedit, lo tidak di take down juga. Udah minta. Kumala pada saat itu apa komentarnya? Ya, Sebelum rame ya? Ya pada saat itu dia bantuin untuk ngomong juga, sempat nemenin ketemu yang bersangkutan untuk take down, terus juga dia nyiapin tim lawyer buat aku pada saat itu. Walaupun akhirnya lu ditinggalkan juga sama dia. Iya, dan dia pada saat itu bilang nggak akan ditahan. Ya kan aku pada saat itu ya percayalah sama dia, kan dia bisa ngeramal ya. Tahu-tahunya masuk juga, Mas. Lu percaya dia bisa ngeramal pada saat itu? Ya kan dia bilang bisa. Ada upaya saat itu lo untuk menghubungi Virus sebelum rame? Udah kirim surat, terus DM Sony alhamdulillah pada saat itu nanggepin, ketemu kita di kafe, kita ngobrol, di situ aku minta maaf atas kelakuan aku, terus kalau bisa jangan sampai terpengaruh orang-orang luar yang mempengaruhi pemberitaan, karena apa yang aku ungkapin itu bukan sesuai dengan ada di berita gitu kan. Salah besar kalau persepsinya ngikutin mereka. Tapi
Tapi pada saat itu Sony sih bilang ini udah masuk karena keluarga ya, dia belum dia nggak bisa seperti itu aja memutuskan. Ya udah, kalau pada saat itu aku ya sudah, kita ikutin aja nanti gimana. Sony sih baik pada saat itu, enak gitu orangnya, nggak datang langsung ngomel-ngomel marah-marah nggak sih. Oke, sekarang gini, kalau di depan lo ada Fas, apa yang lo katakan? Apa yang lo ungkapkan? Ngomong aja. I love you, Fas. Didi kangen banget sama Fas. Didi sayang banget sama Fas. Jadi pengen banget kita sore-sore main, sore-sore kita putar-putar taman. Kan Didi pengen Fas jadi karateka pada saat itu, mudah-mudahan bisa terwujud gitu kan. Kalau ada virus di depan lo, apa yang lo sampaikan? Buat virus, aku minta maaf atas perbuatan aku kemarin. Aku juga berterima kasih banget atas laporannya kemarin. Karena dengan cara itulah aku bisa tahu bahwa aku tuh salah. Itulah aku bisa sadar kalau aku tuh benar-benar gitu menelantarkan Fas. Jadi saya tolong sampaikan permintaan maaf saya sama keluarga besar kamu. Mudah-mudahan dibukakan pintu maaf buat aku. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi lagi dengan baik seperti dulu. Aira, ingat Aira anaknya Kumala? Lo kan lu juga dekat sama dia. Kangen gak sama Aira? Kangen sih, Mas. Kumala Sari. Sekarang kalau boleh gue tanya, perasaan lo ke Kumala itu, lo sekarang tuh apa? Benci? Kesel? Atau gimana? Jujur. Kesel sih. Kesel karena apa? Dia itu selalu membicarakan tentang uang, tentang pengeluaran, tentang biaya pada saat di dalam. Padahal ya bisa dilihat kalau pada saat itu aku nggak mau pergi, mungkin nggak akan ada pengeluaran itu semua. Kok saat itu tidak menuruti dia untuk buat konten YouTube sama? Iya. Tapi jadi jangan terlalu mengumbar lah, kasihan itu nggak akan jadi amal buat dia. Yang ada juga kan nanti nama baik dia yang jelek gitu. Karena apapun itu yang namanya pasangan kan, siapapun yang salah harus dibantu, harus tanpa hitungan gitu kan. Bener nggak sih ada pembulian di dalam penjara? Kalau aku sih, yang aku alamin sih nggak dibully sih, cuman ditakut-takutin. Takut-takutin gimana? Misalnya ada badannya gede, tatoan, ya kan. Padahal kasusnya berantem, dibilangnya pembunuhan. Oh, ibaratnya jadi gua tuh jadi jipeng gitu kan. Iya. Bercandainnya kayak begitu gitu ya? Misalnya dulu ada kan, misalnya orang Nigeria gitu kan. Tuh hati-hati tuh. Emang kasusnya apa? Itu kemarin baru habis ngerampok bank. Padahal dia cuman gagal nggak punya paspor doang gitu. Gitu jadi lu ya itu jadi istilahnya ospeknya penjara lah ya. Ospek begitu. Ya tapi ada juga sih yang ngomong ikan asin ya. Oh, dikata-katain gitu. Ada beberapa. Itu bercanda apa? Bercanda tanpa masuk misalnya gini. Oh ini Bang Gali ya? Oh ikan asin yang kemarin. Jadi gitu loh, bukan yang ikan asin ya, bukan. Jadi mereka tuh tahu kasusnya gitu kan viral banget. Jadi bullyingnya masih dalam tahap wajar. Masih dalam tahap wajar ya, cuman yang nggak wajar itu kasus yang kecil-kecil digede-gedein biar gua takut gitu. Padahal pas udah kenal mah ternyata dia orangnya nggak seserem yang orang bilang gitu. Pas gua tanya kenapa sih lo ngomong bohong gitu, gua juga dulu dibohongin gitu, menurun bohongnya. Iya. Oke, sekarang lo udah punya pacar? Udah. Sayang dengan pacar lo sekarang? Pasti sayang. Rencana nikah dengan dia? Insya Allah sih. BRB sempat bilang waktu itu di sini ternyata dia tidak pernah menikah resmi dengan lo, betul nggak? Iya kan, resmi istilahnya di KUA kan nggak ada. Tapi tidak kumpul kebo berarti lo? Enggak. Kalau aku sih terserah dia mau ngomong apa sih. Gali, dengarkan sugesti saya. Gue sih ngedenger apa yang lo omongin, melihat sosok lo yang sekarang,
cukup senang ya, cukup bangga juga melihat Gali yang sekarang adalah orang yang sadar akan kesalahannya, sadar akan perbuatannya di masa lalu adalah satu hal yang dia akui itu adalah kesalahan, tanpa lo tutup-tutupi, tanpa lo mengelak atas kesalahan yang lo pernah perbuat zaman dulu, dan ada niatan dari lo untuk merubah semuanya, untuk memperbaiki semuanya, dan mudah-mudahan setelah ini silaturahmi lo dengan orang-orang sekitar lo, dengan anak lo, dengan mantan istri lo, dengan mantan pacar lo, dan lain sebagainya bisa terjalin lagi dengan baik tanpa ada rasa dendam, prasangka buruk, dan lain sebagainya. Kita doakan sama-sama. Dan begitu dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, bangun. Aku mau mata gue berair, Mas. Gue ngomong apa nih? Jangan-jangan gue ngomong aneh-aneh ya? Enggak. Gue udah cukup kaget sih. Serius loh? Enggak, ini kenapa ini? Enggak ada adegan buka kulkas kan? Enggak ada. Gue nonton itu malu banget, tau nggak? Gila, gue bilang sampai gue bangun. Udah 10 tahun lebih ya? Tapi gue masih ingat karena itu salah satu kenangan manis buat gue. Iya. Itu gue benar-benar merasakan pada saat itu perkawinan yang manis tuh pada saat itu emang. Gitu ya? Manis banget. Buka kulkas. Dia buka kulkas, terus juga kita pada saat itu sama-sama dari nol ya. Iya, tidak saling mengintimidasi, tidak saling siapa yang dapat uang paling besar dia yang jagoan, nggak pada saat itu. Sama virus ya? Pada saat itu. Kalau sama Berdi nggak ya beda? Ya gitulah. Tidak manis ya? Pernikahan pahit. Ya udah, lu udah bikin channel YouTube belum? Belum sih, belum. Nanti gue bikin deh. Segera ya? Insya Allah segera. Nanti gue support juga. Oke, thank you Papi. Thank you so much, dan jangan lupa kalau Gali bikin channel YouTube di subscribe ya. Sip. Kalau gitu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.